Tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, Alhamdulillah ya. Apa kabar keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Sampai saat ini alhamdulillah kita tetap sehat ya, tetap semangat, tetap terus berkarya, terus mencari keberkahan Allah. Oke ya. Di pagi yang cerah ini ada sharing sedikit ya teman-teman ya, tentang kecerdasan ya. Sudah berulang-ulang saya sering menyampaikan ini ya, tentang kecerdasan anak yang berhubungan dengan gadget, terus efek dari game online dan seterusnya. Keluarga muda Indonesia yang berbahagia, saya memang tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini ya. Game online, gadget ya, itu bisa mengganggu aktivitas tumbuh kembang otak, plus dengan kecerdasan anak pun bisa bermasalah. Oke ya. Berbicara tentang kecerdasan, sebetulnya fondasi pembangunan kecerdasan itu, kalau kita eksplorasi ya, kalau kita lihat dari beberapa referensi ya, dari hampir semua referensi ya gitu ya, ada dasar-dasar pembangunan kecerdasan anak itu, biasanya kita sudah bisa lihat ketika anak di atas usia 14 tahun ya, 15 tahun, ada yang di atas 13 tahun ke atas juga sudah bisa. Artinya apa? Memang riset daripada Nelson sendiri memberikan informasi, riset tentang Nelson yang berhubungan dengan neurogenesis, untuk melihat neurogenesis yang jelas, yang mudah ya didapat itu, kita bisa monitor dari neurogenesisnya hipokampus, karena hipokampus ini sangat produktif sekali. Mengingat hipokampus itu hubungannya dengan otak belajar. Hipokampus itu hubungannya dengan aktivitas keseharian, ya, aktivitas kita ngomong, aktivitas kita melakukan apa saja dalam keseharian itu pasti melibatkan hipokampus. Oke ya. Jangankan untuk belajar saja ya, anak meletakkan tasnya, meletakkan sepatunya, meletakkan sandalnya, meletakkan alat tulisnya, kemudian dia tahu dia letakkan itu di mana gitu ya. Itu memerlukan hipokampus. Apalagi anak bisa melakukan aktivitas secara cerdas gitu ya. Apalagi itu pasti melibatkan hipokampus. Oke, anak bisa ingat ya, kerjaan-kerjaan kecil gitu ya, secara berulang gitu ya. Nah, itu juga hipokampus. Anak tahu bahwa cara menyambung kayu dengan kayu itu bisa disambungkan, dilubangin, terus kemudian pakai pasak atau pakai paku. Itu pun juga melibatkan hipokampus. Sampai kita orang dewasa, sampai kita besar itu semua pakai otak hipokampus. Nah, Anda bayangin kalau kalau hipokampusnya bermasalah ya gitu kan. Kalau hipokampusnya bermasalah, dan berbagai riset telah memberikan informasi bahwa game online yang dilakukan, yang diakses terus-menerus ya, yang paling mudah mengakses game online ini kan dengan gadget gitu kan. Mudah, terus kemudian
jumlah frekuensinya, jumlah rutinitasnya juga bisa tinggi, terus jumlah aktivitas lama atau tidaknya bisa lama gitu ya. Artinya dalam riset itu kalau anak-anak yang sudah remaja atau bahkan dikatakan menjelang dewasa aja, kalau bermain tiap hari ya, kalau bermain tiap hari itu lebih daripada 2 jam gadget online Anda pakai game online Anda pakai gadget gitu ya. Game online Anda pakai latihan bermainnya pakai gadget. Itu ternyata mempengaruhi aktivitas daripada otak kecerdasan tadi. Yang salah satunya saya sebut dengan si hipokampus. Nah, efeknya sangat luar biasa kan kalau hipokampus ini bermasalah ya. Salah satunya adalah kecerdasan tadi ya. Termasuk kecerdasan emosi, emosinya juga bisa bermasalah. Masuk kecerdasan emosi, karena fungsi daripada hipokampus itu termasuk mengerim, ya, inhibitory system, ya, mengerim. Sistem kendali diri itu pasti melibatkan hipokampus, selain juga melibatkan prefrontal cortex dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi isi daripada otak kecerdasan itu. Saya ingin menggarisbawahi dan terus menggarisbawahi bahwa penggunaan gadget yang pada anak-anak yang digunakan untuk bermain game online itu akan berefek pada kualitas kecerdasan anak, bisa terganggu, bisa bermasalah. Oke, ya. Contohnya aja ya, ketika anak-anak sudah terlalu banyak bermain game online dengan gadget, maka semangat belajarnya pasti menurun. Oke. Bukan hanya itu, ya. Emosinya semakin sulit dikendalikan. Dia sendiri mengalami kesulitan dalam mengelola kendali dorongan, dalam mengelola dorongan itu yang bagus kan dikendalikan, gitu ya. Dan itu kita temukan pada anak-anak ketika anak-anak menjalankan proses pembelajaran di era daring sekarang, gitu ya. Sebenarnya kita nggak menyalahkan daring ya. Memang mau nggak mau di era pandemik ini harus menggunakan salah satu proses pembelajarannya menggunakan daring yang jauh lebih aman. Asal cara menggunakan daringnya itu juga terkawal dengan bagus. Ini faktanya kan anak-anak dengan daring, terus anak-anak keleleran ke sana kemari, jalan sana, jalan kemari, juga tidak menggunakan protokol kesehatan secara rutin, kayak gitu ya. Jadi alat ukurnya atau cara mengevaluasinya juga tidak jadi maksimal, gitu ya. Sementara efek destruktifnya justru lebih menonjol, gitu ya, daring. Efek destruktifnya apa? Saya mengikuti teman-teman yang ahli pendidikan ya. Ahli pendidikan mengatakan adanya muncul tanda dan gejala yang namanya loss learning. Ya, ketidakmampuan untuk proses pembelajaran. Nah, artinya apa itu kalau ketidakmampuan memulai pelajaran itu, ya? Anak-anak jadi tidak suka belajar. Anak-anak jadi kalau tidak suka belajar, ujung-ujungnya anak-anak jadi tidak suka berpikir. Kalau tidak suka berpikir, anak-anak akhirnya cara kerjanya, cara hidupnya, maunya jadi aja, gitu. Maunya jadi aja dan rutin itu aja, nggak pernah menginovasi, gitu ya. Ya kalau kita ukur-ukur selevel simpanse. Simpanse itu cara kerjanya kan gitu, yang sudah jadi. Diajari nyabut rumput tiap pagi,
begitu srengenge, begitu mataharinya muncul, gitu, maka dia langsung berangkat, bangun tidur langsung berangkat menuju ke tempat di mana di situ banyak rumput, gitu ya. Kemudian dia cabutin satu-satu rumputnya sampai bersih, rutin begitu. Dan simpanse tidak bisa mereka melakukan satu edukasi, satu inovasi bahwa selesai cara menyabutnya gini, cara menyabutnya ini, ya hanya ketika diajari awal itu seperti itu, ya gitu aja, gitu. Nah, manusia memiliki potensi melakukan hal-hal seperti itu bila otak seperti prefrontal cortex itu mulai bermasalah, otak seperti hipokampus itu mulai bermasalah. Oke ya. Nah, ini yang menggunakan gadget adalah sarannya terbaik untuk daring. Betul ya. Cuma di dalam gadget itu ada berbarengan, ya, satu gadget itu lah ada berbarengan dengan anak-anak memiliki potensi untuk bermain game online. Dulu saya menyarankan bahwa para orang tua ini mbok yo ikut mengatur penggunaan gadget, karena faktanya dalam daring itu ya, lihat ya, dalam daring itu Anda bisa ngecek para penjual gadget, pasti terjadi kenaikan. Anda bisa mengecek para penyedia jasa internet dan seterusnya, pasti mengalami kenaikan, ya gitu ya. Apalagi yang seperti pulsa dan pasti ada kenaikan, gitu. Karena apa? Karena dulu orang tua yang anaknya itu nggak kenal gadget jadi tahu gadget. Dulu anak yang tidak bisa mengoperasikan gadget tahu gadget, ya. Padahal anak-anak seusia TK, seusia SD gitu ya, itu nggak tahu gadget nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nanti ketika masuk remaja baru diberikan pemahaman gitu, baru diberikan aksesnya yang lebih leluasa gitu. Artinya apa? Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD nggak pakai gadget nggak apa-apa gitu. Oke ya, tapi faktanya karena kita menggunakan daring, maka harus menggunakan gadget. Nah, gunanya gadget untuk apa? Gunanya daring untuk apa? Untuk mencegah pandemi agar tidak menyebar, kan gitu ya. Cuma faktanya masih tetap menyebar. Bahkan di beberapa fenomena di Jakarta itu, orang tua yang nggak pernah keluar dari rumah, gitu ya, kena COVID-19. Ya nggak pernah keluar dari rumah. Konon kabarnya di dalam satu rumah itu negatif semua. Setelah dicek, ternyata yang positif anak-anak yang suka keliaran tadi, daringnya sih di dalam rumah, tapi sudah daring dia jalan sama teman-temannya yang lain, muter, bisa jadi kena terinfeksi di tempat lain gitu, misalnya dibawa ke rumah, maka di rumah lah menjadi penyebab penularan. Ini faktanya, ya, faktanya. Sisi yang lain, efek daripada daring tidak memaksimalkan proses pembelajaran. Tapi lumayanlah bisa membantu proses pembelajaran. Lumayanlah bisa. Cuman kita tidak memperhatikan ya, ada game online yang nempel di gadget itu. Dan pada gilirannya game online itu akan menjadi sarana persaingan untuk menggunakan gadget. Persaingan dengan apa? Persaingan dengan daring. Mana lebih berpengaruh penggunaan gadget? Pakai daringnya atau digunakan untuk game online? Ya. Nah, faktanya ternyata anak-anak lebih condong kepada menggunakan gadget sebagai sarana untuk game online. Nah, Anda bayangin kalau anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya masih dalam era tumbuh kembang, jangankan itu, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya, era tumbuh kembang. Ya, sampai usia 13 tahun ya, berarti sekitar SMP ya.
masih dalam tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Dan nanti selesai tumbuh kembang itu kan sekitar usia 18, 21, 24 sekitar itu. Nah, kalau game online itu sudah dilaporkan bahwa itu berdampak pada gangguan pada terganggunya sistem daripada tumbuh kembang otak itu, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya, gitu. Daringnya nggak maksimal, lagi efek daripada penggunaan gadget pada anak-anak, jadi efek buruk daripada anak-anak menggunakan gadget itu lebih menonjol. Orang tua harusnya berkontribusi di situ untuk mengelola itu. Teorinya begitu, tapi faktanya juga susah. Selain merubah habit yang biasanya orang tua tidak terlibat banyak dalam proses pengawalan seperti itu, yang jelas adalah memang agak susah loh ya. Anda orang tua, terus kemudian dalam kondisi sekarang ekonomi sangat morat-marit, sangat sulit sekali ya. Sekarang itu sulit nyari uang, uang itu jadi mahal sekarang itu. Ini serius. Ada teman saya itu punya uang 100.000 aja, ya dioptimalkan betul-betul. Susah, bukan susah, uangnya mahal, jadi nilainya jadi mahal. Oke ya. Sekarang 200-an ribu gitu aja, udah kelihatannya banyak banget gitu ya. Ya, bukan banyak ya, nyarinya itu susah banget gitu. Loh, ini saya ngomong sama ini orang-orang. Sisi yang lain, orang tua yang harusnya mencari rezeki, menjemput rezeki itu, dia harus juga ngontrol anak-anak menggunakan gadget, ya, mengontrol anak-anak belum daringnya, belum gadgetnya gitu ya. Saya paham kalau orang tua juga keteteran. Efeknya apa? Anak yang sudah terlanjur demen, sudah terlanjur jatuh cinta, sudah terlanjur terikat limbiknya dengan game online tadi, dia lebih kreatif dalam apa? Membangun dorongan-dorongan untuk bisa merealisasikan, untuk bisa bermain terus-menerus game online itu. Ya. Nah, efeknya sekarang dari diceritakan karena jadi malas kan belajarnya, akhirnya tumbuh kembangnya hipokampus yang harusnya berkembang bagus kan gitu kan. Jadi bahkan informasinya jadi mengkeret gitu kan. Loh, ini ada risetnya. Teman-teman baca kalau banyak laporan-laporan ini di pediatri, bagian neurologi, banyak informasi itu. Ya, udah lama kayak gitu. Maka saya sebenarnya mendukung sekali ya kalau para guru-guru teriak kemarin gitu, stop dulu lah ini game online ini Pak, stop dulu. Saya mendukung karena punya pijakan ilmiah. Kalau saya diminta teman-teman guru untuk meyakinkan itu, saya bisa tunjukkan. Ya, ini sebenarnya sudah bagian saya menunjukkan pijakan ilmiahnya, kan gitu ya. Hipokampusnya jadi mengkeret. Kalau hipokampusnya jadi mengkeret kan susah ya mengatur memori. Oke, jangan-jangan memori jangka pendek aja nggak terinstall dengan baik. Mau cerita dengan memori jangka panjang, jangka pendek aja berantakan. Sisi yang lain, ini sisi yang lain. Dorongan-dorongan yang harusnya terkelola dengan baik pada anak-anak ya, keingintahuan, rasa menarik. Jadi keingintahuan pada satu konteks belajar tertentu ya, itu bergeser. Ya, menariknya bukan di belajar, menariknya di bermain game. Oke. Efeknya apa? Kesenangan yang terus-menerus terangsang oleh aktivitas game online yang notabene adalah memang terdesain untuk membangun, terdesain untuk. Jadi ini jangan teman-teman kira orang para produser, para pendesain game online itu orang yang biasa-biasa. Jangan ada kira gitu dia belajar neuroscience. Dia belajar neuroscience.
Bagaimana anak-anak itu bisa bermain, dia bisa menikmati bermain, ya. Bukan hanya itu, dia bisa terus bermain, ya. Bukan hanya itu, dia bisa repeat bermain lagi. Bukan hanya itu, dia bisa menyingkirkan aktivitas-aktivitas yang lainnya hanya untuk bermain lagi. Yang kan itu. Efek dari ini membuat yang namanya nukleus accumbens itu kelabakan. Nukleus accumbens itu sebetulnya membackup aktivitas kecerdasan. Ini urusannya dengan kecerdasan emosi. Nukleus accumbens ini. Dia kerja bareng sama si amigdala untuk mengeluarkan, untuk mengaktifasi neurotransmitter yang namanya dopamin. Ya, ujung-ujungnya untuk membangun motivasi. Anda kan enak kan kalau misalnya anak-anak belajar, ya, belajar pelajaran sekolah gini ya, ya ternyata penuh dengan motivasi gitu ya, penuh dengan ketertarikan gitu ya. Saya dulu pernah itu, begitu termotivasi itu ya. Saya diajari di sekolah ini, masih di SD ini, tentang burung dara. Akhirnya burung dara, saya ingin tahu ya gitu ya. Denyutnya burung dara, denyut jantungnya burung dara itu deduk itu seperti apa gitu. Saya ingin tahu gitu ya. Saya tanya sama Pak Gurunya itu rupanya juga cukup pinter ya gitu ya. Dia bilang harus dibius dulu Mir gitu. Bius itu gimana Pak Guru? Bius itu dimati rasakan gitu ya. Tapi apa namanya, ditidurkan, bukan dimati rasakan, ditidurkan gitu ya. Tapi dia nggak mati. Kalau mati ya jantungnya nggak bisa kelihatan. Tapi kalau dia nggak mati, jantungnya kelihatan. Oh, gitu ya. Caranya gimana Pak Guru? Gitu ya. Tiba-tiba Pak Guru, coba kamu tanya Pak ini gitu ya. Waktu itu beliau itu seorang perawat di puskesmas gitu ya. Nggak jauh dari ya anaknya itu teman saya juga di SD itu. Saya tanya itu, Pak, cara bius itu gimana? Saya tertawa itu. Cara bius. Nah, ini loh saya dorongan untuk nyari bius apa itu kan nggak dinilai sebetulnya. Di sekolah kan nggak dinilai. Tapi di dalam proses pembangunan kecerdasan itu bermakna gitu. Jadi untung tuh perawatnya itu juga tahu tentang ini anak cari tahu gini. Akhirnya belajar sama anaknya itu, kita tangkap burung dara gitu kan, kemudian dia suntik cas gitu ya. Ini namanya bius ya kita. Sampai burung dara itu akhirnya kelepek tidur gitu. Dan ini tidur ya burung dara ini namanya bius. Gitu. Ini kalau kelebihan bisa mati dia gitu. Kalau nggak pas ya dia bisa nggak tidur gitu. Akhirnya dia tidur. Udah. Kuliah yang terakhir ternyata dosisnya berlebihan ya. Ya ini kan perawat kan, bukan dokter hewan ya gitu kan. Tapi yang jelas begitu tidur sebelah dadanya gitu kan. Terus kemudian sebelah dadanya saya buka gitu sama teman yang satu. Betul saya melihat tuh jantungnya burung dara itu gitu. Jadi menarik. Akhirnya bisa jadi mungkin itu juga yang membuat saya kedorong harus belajar tentang kedokteran, barangkali loh ya, bisa jadi bukan barangkali, saya yakin itu juga mendorong saya. Nah, begitu. Jadi yang namanya dopamin tadi efeknya terhadap proses pembelajaran itu seperti itu, ingin tahu. Ingin tahunya yang positif, yang akhirnya anak-anak seperti ini kalau kita bangun terus-menerus, dia menjadi pribadi-pribadi yang istilahnya apa? Tangguh gitu ya. Istilah tangguh. Gitu. Nggak gampang putus asa gitu ya. Selalu punya ide-ide. Ya, karena terlatih terus. Gitu ya. Nah, di dalam kalau anak-anak kita itu bermain game terus-menerus yang lebih dari 2 jam apalagi, ditemukan bahwa ternyata nukleus accumbens itu mengalami aktivitas yang over. Sehingga dia memunculkan tanda-tandanya seperti eksitasi gitu. Senang terus gitu maunya itu.
Jadi kondisi yang senang terus karena melubernya dopamin. Efeknya apa? Hipokampus kelabakan. Efeknya apa? Prefrontal cortex yang biasanya digunakan untuk mikir ini kelagepan ini. You know kelagepan? Karena kebanjiran. Kelagepan itu orangnya anak-anak yang berenang gitu ya. Terus kemudian mungkin belum bisa berenang bagus, terus kemudian anak-anak kelagepan sampai minum air dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya. Lah efek prefrontal cortex kalau kelagepan kan nggak bisa diajak berpikir. Ya, itu gampangannya begitu teman-teman. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan agar nanti tidak terjadi lost generasi gitu ya, lost learning generation gitu ya. Saya justru membentengi di wilayah itu. Kalau teman-teman pendidikan mengatakan ada gejala lost generation, saya bilang yes, saya bilang gitu. Cuma bukan daring penyebabnya, ya. Kalau dicocok-cocokkan daring ya karena ada daring ya gitu. Penyebabnya ya karena kalau daring tok sebetulnya nggak masalah gitu ya. Nggak akan terjadi lost learning. Yang terjadi adalah tadi game online yang dilakukan terus-menerus yang tidak terkontrol yang menyebabkan aktivitas daripada otak kecerdasan ya yang bagian otak yang membangun kecerdasan itu mengalami penurunan aktivitas sampai ternyata ditemukan hipokampusnya pun mengecil ya. Dan kalau nukleus accumbens itu yang otak motivasi itu terlalu over kan gitu kan. Anda sepertinya termotivasi tapi Anda nggak tahu udah over. Ya. Efek daripada over yang kelihatannya Anda semangat di situ, efeknya ternyata seneng tok gitu lah. Seneng tapi nggak bisa diajak berpikir. Diajak berpikir itu maksudnya apa? Menganalisa gitu ya. Mensintesa gitu ya. Sampai menyelesaikan tugas-tugas itu. Itu nggak bisa masalahnya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini kita sudah saatnya informasinya kita akan sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka sekolah di era pandemi COVID-19. Anda harus tahu nih resikonya, Anda harus tahu manfaatnya. Oke ya. Wow. Bunyi apa? Ban meletus. Kaget saya juga. Oke ya teman-teman. Nah ini harus nanti hari Jumat ini pekan ini tanggal 18 Juni itu jam 2 jam 2 ya 1.30 sampai jam 2 kalau nggak salah ya sampai jam 3.30 ya 1 jam setengah sampai 2 jam lah rata-rata kita sharing tentang risiko dan manfaatnya tatap muka ya guru-guru harus ikut. Guru orang tua biar nggak cemas ya tadi kita sudah ngomong daring ternyata juga ada risikonya ya tatap muka kita harus tahu tatap muka ini kita sudah ada jurus-jurus ya yang diberikan oleh pemerintah ya berupa protokol kesehatan cuma itu harus dikelirkan harusnya yang harus kita bawahi menurut saya iklannya protokol ini harusnya digencarkan lagi harusnya protokol kesehatan ini ya digencarkan lagi terus plus ditambah dengan contoh-contoh dari para public figure gitu ya jangan tambah public figure memberikan contoh-contoh yang kurang baik efeknya jadi berantakan pasti penggunaan protokol kesehatan COVID-19 ini. Nah ini sudah ada COVID. Apakah protokol itu bisa bermanfaat untuk mengamankan tatap muka sekolah di era pandemik ini? Oke ya. Atau kita daring terus dengan berbagai risiko itu. Oke. Atau kita bisa meliuk-liuk. Jadi sepertinya teman-teman ya ada guru besar saya memberikan satu informasi itu bahwa saat ini itu kita itu meliuk-liuk ya lewati sebuah jalan yang kanan kirinya gitu
lewat sebuah jalan, kita lewat itu seperti kita nggak bisa melihat gitu ya. Hanya menggunakan jurus, ya ini ada kan di kungfu itu kan, ada di kungfu silat apa gitu ya, teman-teman merpati putih apa itu kan, itu bisa tutup mata, ya dia tetap matanya dia tutup, tapi dia bisa mendeskripsikan bahaya yang ada di sekitarnya, gitu ya, loh seperti itu sekarang. Nah maka dari itu protokol COVID-19 itu memberikan kontribusi ya. Nah, apakah tatap muka ini protokol kesehatan COVID-19 ini bisa memberikan backupan kepada aktivitas tatap muka anak-anak sekolah ya. Dan apa sih pentingnya sebetulnya gitu ya? Apa sih yang Anda tidak dapatkan dengan anak-anak di daring? Apa yang tidak dapatkan di tatap muka, ya? Apa yang Anda tidak dapatkan di daring, tapi ada di tatap muka, dan itu penting. Dan saya melihat ada hal itu, ya. Saya melihat ada hal itu. Kalau teman-teman tidak bisa bermain di sini, ya dengan tetap berpegang tali Allah ya, karena saya seorang muslim, saya selalu mengatakan itu, dengan tetap berpegang pada tali Allah, kita ikhtiar gitu ya, ikhtiar semaksimal mungkin ya. Saya lebih cenderung setuju tatap muka kalau saya, dengan catatan-catatan yang sangat detail sekali gitu ya, sangat detail sekali, sangat rigid sekali gitu ya, sehingga sekali lagi perlu perhatian dari para guru, ya para orang tua otomatis, ya gitu ya. Bagaimana itu pembahasannya nanti hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 insya Allah mulai jam 2 ya, jam 2 sampai jam 3.30 insya Allah, atau setengah 2 ya, gitu ya. Ya. Teman-teman bisa lihat di status ya, di status Instagram atau di status WA gitu ya, atau di sekolah neuroparenting Anda bisa lihat pengumumannya itu gitu ya. Kita bisa belajar bareng ya, atau langsung hubungi aja di WA admin ya, di 0821 3645 7526 ya. Saya ulangi ya, WA admin ya, 0821 3645 7526. Saya ulangi ya biar nggak salah ya, 0821 3645 7526. Oke, kita belajar bareng ya, semoga bermanfaat ya. Dan pagi ini sharingnya semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang ikut berkontribusi, yang kalau yang tidak ikut berkontribusi silahkan menyampaikan pada mereka ya, apa yang Anda ketahui dari sharing pagi hari ini bersama saya Dr. Amir Zuhdi dan Sekolah Neuroparenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.